Ya, selamat sore Mas Jere, Pak Ito, ada Mas Doni, ini Pak Jan. Yang lain sebetulnya Pak Gatot ada kegiatan. Ini terima kasih ya, kita bincang-bincang untuk persiapan tentang tribute ke Pak Subro. Yang pertama, tadi Mas Jere sekilas bertanya, tulisan sudah beberapa terkumpul. Kemudian buku sedang diedit karena kita dapat dokumentasi ini dari fotokopian, dari WA. Ini kan masih kecil ya resolusinya, memang harus di tracing ulang. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang tentang apa yang mesti kita lakukan. Jadi saya terima kasih beberapa tulisan dari teman-teman sudah masuk. Kemudian Pak Jan kemarin juga menawarkan ada waktu luang yang sebetulnya mau dipakai tapi kosong. Nanti kita pakai untuk tribute Pak Subro. Mungkin kalau launching buku ya diusahakan daminya sudah ada lah, walaupun belum sempurna ya. Karena ternyata men-tracingnya itu ya cukup lama. Tapi ini sudah mulai, nanti tulisan kita juga bisa masukkan. Dan bentuk tribute pamerannya seperti apa? Nanti para senimannya silahkan untuk bisa melakukan banyak hal. Nah, ini kita sudah semacam podcast yang ketiga ya. Jadi kita bincang-bincang tentang Pak Subro. Memang dengan Mas Doni, Pak Gatot pernah tapi tidak terekam itu. Ini mohon maaf. Tapi dengan Pak Jan dan Pak Ito memang sudah kita podcastkan. Nah, ini ketiga. Nah, ini Mas Jere kebetulan di Bali. Pak Ito juga ada kegiatan lain, Pak Jan pas kebetulan bisa ke sini, dan ini juga ada Mas Doni. Nah, Mas Doni ini terima kasih sudah banyak mendukung untuk mendapatkan dokumen-dokumen tentang Pak Subro. Ada satu landasan bahwa kita di dalam melakukan tribute ke Pak Subro ini pendekatannya kepada bentuk apresiasi dan interpretasi atas karya Pak Subro. Nah, kemarin Pak Ito memang sudah memberi pesan, ini semacam harus mengenal karya ini dengan latar belakang budaya yang kenal Jawa lah. Nah, ini beliau malah mengatakan ada gojekan kere. Gojekan kere bukan untuk merendahkan, tetapi ini kerakyatan. Kita memaknai ini yang sederhana, tapi betul-betul menginspirasi. Kita berharap bahwa tribute ini bukan hanya ke Pak Subro saja, tapi nanti bisa dikembangkan kepada para senior-senior lain atau maestro-maestro lain yang mungkin hampir terlupakan. Nah, kita ini memang perlu membuat suatu semacam catatan peristiwa, catatan karya, dan bentuk apresiasi. Ini karena ya kebetulan Pak Subro sedang gerah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua, dan kita mulai bisa menghargai atas prestasi dan rintisan para senior kita. Saya kira itu opening dari saya. Mungkin ini bisa dimulai dari Pak Ito dulu. Monggo Pak Ito, silakan. Terima kasih Prof. dan rekan-rekan yang hadir, Mas Doni, Mas Jere, Pak Prabah. Sebenarnya saya masih membawa materi yang lama, Prof. Bahwa ketika kita melihat karya Pak Subro dengan kacamata yang benar, itu memang terasa sekali bahwa beliau itu cerdas gitu. Dan memang humor itu memang bagian dari anak tangga menuju kreatif ya. Bahkan menurut Edward de Bono itu, humor itu adalah teknik berpikir lateral yang paling bagus gitu. Jadi khas sekali ya bahwa seorang Subro yang memiliki kultur Jawa dimuat di media berbahasa Jawa, itu otomatis beliau pantas sebagai pencatat sejarah melalui bahasa humor. Dari saya itu dulu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Ito. Mungkin sekarang ada Mas Doni. Mas Doni, tolong sampaikan. Ini Mas Doni yang punya koleksi
Dan beliau ini termasuk care ya terhadap karya-karya Pak Subro, sampai yang di Joko Lodang itu dikopi banyak sekali. Ini kalau mungkin Mas Doni nggak peduli, nggak punya itu karya-karya ini. Nah, tapi ini perlu kita sampaikan. Mas Doni, silakan ceritakan sepengetahuan Mas Doni tentang Pak Subro apa aja, monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau tentang Pak Subro secara pribadi saya nggak kenal cuma karyanya yang di media. Kalau secara pribadi orang ketemu beberapa kali cuman bertegur sapa. Karena Pak Subro sendiri orangnya sangat pendiam. Justru menantunya ya bilang yang lucu itu justru Bu Subro. Pak Subro itu nggak lucu. Lucunya di atas kertas. Kalau sehari-hari sama sekali nggak lucu itu. Malah menantunya. Wah, ini bilang, bisa jadi tulisan ya. Subro lucunya di atas kertas gitu. Iya, di atas kertas. Kalau sehari-hari sama sekali nggak lucu. Sama mungkin saya masih bisa, kemarin ada yang minta untuk foto-foto Pak Subro ya. Foto-foto kayaknya kan masih belum banyak, belum ada lah. Nanti dalam waktu ya saya usahakan, dalam waktu secepatnya saya usahakan cari. Saya mau sowan ke tempat Pak Subro juga, karena belum lama ini juga dapat pinjaman clippingnya Pak Subro. Nah, itu banyak juga. Nanti saya kopikan itu Pak Krismul. Nanti saya kirim juga. Masih ada 2 atau 3 buku tebel-tebel clippingnya Pak Subro. Ternyata Pak Subro sendiri dokumentasinya lumayan rapi. Cuman ada saat di rumahnya itu keterocoan dan juga kemakan tikus. Yang hilang itu kemarin dapat lagi saya pas sowan ke tempat Pak Subro, ada 2 atau 3 clipping tebel-tebel. Nanti saya kopikan lagi. Mungkin foto-fotonya saya usahakan cari foto-foto Pak Subro. Untuk sementara itu, monggo. Ya, terima kasih Mas Doni ya. Memang kita ini kadang-kadang kelemahannya sistem dokumentasi. Yang kedua, kebocoran, dimakan rayap atau dikrekiti tikus. Nah, ini juga menjadi suatu kendala. Silakan sekarang Mas Yire. Ini Mas Yire sudah mengumpulkan banyak tim ya. Sudah membuat proposalnya bahkan. Ini nanti silakan diceritakan Mas. Kita sekarang untuk nanti bisa menyamakan persepsi ya. Jadi artinya kita semua bisa menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Waktunya mepet. Tapi kita nggak apa-apa. Karena saya percaya ini para kartunis, para seniman ini kalau bikin cepet aja gitu. Nah, nanti tinggal kita olah bagaimana pameran ini menarik dan juga bisa menjadi suatu bagian untuk kita bisa diskusi, bisa dialog, untuk mengembangkan tentang tribut kepada Pak Subro. Karena saya kira kita bisa mengajak tidak hanya seniman ya, tidak hanya kartunis, siapa saja, karena kita terbuka luas. Saya mengajak juga teman-teman yang memang saya ajak pertama kali diskusi, itu Pak Gatot, Mas Doni, Pak Jan Praba, Pak Ito, Pak Aisul, dan Mas Joko Kisworo. Ini nanti mereka saya ajak juga diskusi, supaya dialog ini kita bisa menjadi semacam suatu forum ya, begitu ya, kita bisa mengembangkan. Monggo Mas Yuri, silakan. Terima kasih Pak Kris atas kesempatan sore ini. Berkaitan dengan yang sudah, suara saya kedengaran jelas ya? Ya, jelas Mas. Jelas. Ya, saya sudah share di Pak Karti dan sampai sejauh ini ada 13 orang yang mengirimkan. Tapi biasanya kartunis itu di detik-detik terakhir Pak baru menggerojok gitu ya. Ini karya-karyanya, nggak apa-apa, kita dengan sabar saja menanti. Cuman kalau boleh saya sampaikan, mungkin kalau bisa diperpanjang lagi gitu. Mungkin ada yang baru tahu, kita undur lagi deadline-nya
Mungkin seperti itu Pak. Kalau saya melihat Pak Subro sendiri, walaupun sama dengan Pak Doni saya nggak kenal secara pribadi, hanya dari majalah penyebar semangat yang dulu langganannya bapak saya waktu saya SD itu, saya sering melihat karya-karyanya Pak Subro dan memang cukup menginspirasi. Dan saya melihat beliau sebenarnya multi talenta, nggak hanya sebagai kartunis, tapi juga penulis cerita horor itu ya, Jagading Lembut. Nah, saya berpikir kenapa kok kita hanya terpaku di pameran itu hanya apa ya, semacam dipamerkan di atas figura gitu. Kenapa nggak yang aplikatif seperti yang saya kenakan ini? Saya pengen menyumbang kaos dengan kartunya Pak Subro. Kalau di pameran gitu dipajang kan aplikatif gitu, orang bisa beli, ini paling 120 ribuan, hasilnya bisa kita donasikan seperti itu. Ini sendiri karya saya yang pernah dimuat di Jawa Pos, cuman saya lupa kapan tahunnya. Dulu versi hitam putih, sekarang berwarna. Saya pikir dari teman-teman kartunis juga untuk ke depan bisa mewujudkan kartunya untuk aplikasi ya, diaplikasikan dalam berbagai bentuk, bisa kaos, bisa mug, bisa tote bag, sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat, nggak hanya kalangan kartunis saja, tapi masyarakat luas di luar kartunis bisa menerima dan menikmati karya-karyanya. Selain dalam bentuk buku majalah seperti yang selama ini kita ketahui, bahkan untuk yang ditulis di Jagading Lembut, saya malah mikir, wah ini dibikin skenario film ya bagus juga ya. Apalagi Kemdikbud kan buka kesempatan untuk para penulis skenario. Jadi dibikin film horor, seri, sinetron, atau yang sekarang ini kan di bioskop yang memang ratingnya paling bagus itu film horor. Itu sih sekedar gagasan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kris. Setelah tanggal 28 ini akan beberapa naskah saya edit dulu, seperti punya Pak BH, Pak Kusnanusi, dan yang lain-lain. Setelah itu akan saya kirim ke Mas Eko atau Mas Agus ya. Iya, nggak apa-apa, monggo silakan. Nah, kemarin memang yang usulan Mas Yire sudah saya share, nanti kita bisa menjadi bagian kita membuat proposal. Saya kira memang waktunya kan Juni, ya bolehlah diperpanjang, nggak harus deadline itu. Dan nanti kita mungkin persiapkan untuk hal-hal yang bisa kita bisa lakukan untuk macam-macam. Saya kira merchandise, kaos atau apa saja boleh. Saya kira ini kan kita kadang-kadang pameran itu tidak terpaku hanya karya, tapi sebetulnya apa saja. Karena ini untuk menginspirasi kita semua, memberikan tribute kepada senior-senior kita atau para maestro yang mungkin ya boleh dikatakan beliau-beliau ini sekarang sudah sepuh atau yang sudah nggak ada dan lain sebagainya. Nah, mungkin silakan Pak Jan Praba, ada gagasan dan pemikiran untuk kesiapan bulan Juni nanti. Pak Jan, ya, lihat ke sana aja. Sesuai rencana yang kita bicarakan lalu, jadi saya sudah mengabari beberapa kartunis yang berdomisili di Jabodetabek untuk mengadakan acara tribute to FX Subro dengan membuat gag kartun, strip kartun, atau karikatur wajah dari Pak Subro sendiri. Nah, rencananya karya-karya itu adalah karya orisinil yang nanti bisa dijual dan bernilai jual. Hasilnya nanti akan kita donasikan ke Pak Subro sendiri. Ya, sementara baru beberapa kartunis yang saya colek untuk mendukung acara ini, tapi saya sudah menyiapkan puluhan kartunis yang siap diajak pameran bersama ini. Begitu Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Jan. Berarti kita bisa berkembang nih. Sementara ini Pak Gatot sedang ketemu dengan tim Pak Yo. Ini Persatuan Kartunis Yogyakarta. Nah, ini memang kita bisa antar komunitas
mungkin nanti kita juga bisa mengajak senior-senior yang lain yang mau ya, artinya kita ini bertahap dan kita persiapan nanti tanggalnya bulan Juni, tanggal berapa ya Pak Jan? 23. Tanggal 23 Juni. Ini karena slot yang Pak Jan sudah booking ya. Sudah booking. Nah, ini kita sudah punya slot dan kita isi. Saya kira ini bisa kita kembangkan dan bisa kita lakukan. Karena saya kira bentuk pameran ini mungkin nanti kalau ada yang karya original atau artworknya Pak Subro boleh, kalau yang lain ya mungkin kita bisa olah dalam digital art. Nah, mungkin ada yang lain. Silakan Pak Ito kalau ada gagasan lain. Terima kasih, Bro. Kalau mau mengekspos gojekannya Subro, itu memang harus ada dalam tanda petik itu kurator, Bro. Kurator yang memilih ya karya Subro itu punya relevansi dengan masalah-masalah sosial gitu ya, masalah-masalah sosial. Lalu unsur Jawanya juga kelihatan. Itu nanti kartun yang bermuatan lokal gitu ya, kecerdasan lokal itu sebetulnya sebuah quote yang menarik ya. Jadi memang yang masih relevan kan sebenarnya yang calon legislatif tidur, tapi kata istrinya itu memang dia sedang latihan gitu, kalau nanti ikut sidang gitu kan, sampai hari ini masih relevan itu. Mungkin nanti ada lagi yang benar-benar itu mencitrakan sendal gurau kedaerahan ya, jadi plesetan ala Jogja. Itu sebenarnya menarik dijadikan merchandise ketika turis lokal itu berkunjung ke Jogja gitu. Jadi Pak Subro itu memang ketokohannya itu kita abadikan dalam beliau ini pemotret peristiwa sejarah dalam format kartun gitu. Itu yang memungkinkan Pak Subro nanti akan menghasilkan beberapa produk gitu ya. Dan memang harus dipilih yang sekiranya idenya itu juga berlaku di tempat lain gitu. Kira-kira seperti itu dulu, Pak. Kalau menurut Pak itu siapa ya kira-kira untuk bisa membantu kita menjadi kurasinya atau mengkurasinya? Ya, yang punya ikatan dengan Jogja ya, jadi dengan Jogja, dengan gaya Jogja. Bisa jadi Bung Gatot itu juga kental ya, kental. Ini kan lama sekali dia bercanda. Mungkin Bung Pak Yan Praba juga saya pikir punya wawasan yang disebut gojekere kan. Kalau kita ketemu kan bercanda seperti itu. Karena memang ya dulu mari silakan. Sorry, saya juga pernah buat seperti Pak Subro yang katakan di zaman Orde Baru, kalau mau jadi menteri itu harus latihan dulu jadi menteri. Ya artinya kalau dipikir panjang lagi, orang lain nggak akan pernah bisa jadi menteri kalau bukan keturunan menteri itu sendiri. Seperti itu gojekannya dulu saya. Ini kalau yang menjadi kurator, bagaimana kalau bertiga nih, Pak Ito, Pak Gatot sama Pak Jan. Ini nanti untuk menjadi ya sebagai kartunisnya, Pak Ito juga mungkin kenal dengan Jogjanya Pak Gatot dan Pak Jan untuk membantu mengkurasi. Artinya kan kita ini akan bisa lebih mudah untuk dialognya. Ini menurut Pak Ito gimana Pak? Untuk kerjasama itu saya ikut aja, Bro. Monggo Pak Yan Praba, mungkin ada pandangan. Bung Non-O mungkin itu juga ahli gojekere kan itu Pak Yan. Iya. Ya. Itu memang harus kental orang Jawa. Karena memang kita harus milah-milah mana yang relevan gitu ya, mana yang memang ada potensi nantinya itu ngangeni ya. Jadi
orang-orang yang kerja di ibu kota, mungkin kerja di mana, kangen pulang kampung, nah itu mampir ke, siapa tahu Kampung Semar nanti memfasilitasi itu ya Prof ya. Di Kampung Semar itu ada semacam distro ya, di mana setiap merchandise para maestro lokal itu tuh ada di sana gitu Prof. Ya, ini ide yang menarik. Ini Pak Ito, memang ini Mas Doni, Pak Ito, Pak Jan, Mas Yere, ini kita berlima ini coba kalau judul temanya ini Gojek Kere ala Subro ini boleh nggak? Supaya ini sepakat, jangan nanti setelah kita munculkan ada yang nyerang baru kita kolaborasi. Tapi dari awal saya sama Pak Ito memang sudah membuat batasan ya, artinya ini bukan pelecehan tapi justru menunjukkan kearifan lokal. Jadi seni itu tidak dikasta-kastakan, tidak baperan, tapi ini memang gojekan, jadi ya biasa aja gitu ya. Ini monggo, ada pendapat nggak? Iya, Pak Yan Sewu, Gojek Kere itu sebetulnya idiom gitu, sebuah idiom gitu. Jadi memang bukan mau ngatain wah ya Gojek kaum kere gitu, bukan ya. Jadi dan pada kata Pak Jemuk gitu ya Pak ya, seperti rumah makan Padang, rumah sakit kan begitu ya Pak. Ya silakan, mungkin ada pendapat Mas Yere, apa Mas Doni dan Pak Jan, monggo. Ya kalau gini, menurut saya Gojek Kere itu bisa diakali dengan secara grafis. Kerenya itu pakai italik dan tulisan tangan yang ada garis bawah. Oh gitu ya, jadi tidak hanya huruf kapital yang ini ya oke. Jadi itu untuk mengakali secara grafis bahwa itu bukan penghinaan. Iya. Baik, mungkin Mas Yere. Saya setuju dengan Pak Yan karena sepintas pada saat saya mendengar gojekan kiri itu sepintas ya Pak. Loh ini mengkirikan Pak Subra bagaimana? Mohon maaf. Mungkin saya sebagai saya berposisi sebagai awam akan berpikir seperti itu. Tapi karena kita juga memahami bahwa itu adalah guyonan rakyat, maka kita bisa menerima itu. Cuman bagaimana dengan yang lain? Jadi saya setuju dengan Mas Yan kalau gojekan kiri ya dikasih semacam tanda apostrof atau gimana, mungkin supaya orang tidak salah paham. Gojekan atau gojek terus di bawah ala Subro, bawahnya kasih centang aja, kirinya di atas gitu. Jadi ya seperti selipan gitu ya, supaya tidak secara vulgar. Mungkin Mas Doni, ini Mas Doni gimana Mas? Kalau saya orang Jawa, langsung nangkep Gojek Kiri itu ya Gojek. Cuman kan kalau menurut saya di Gojek Kiri itu Gojek nek zaman dulu itu umpama main-main bareng katoke diplotrokke. Nah, itu kok Gojek Kiri kalau menurut saya. Kalau Pak Subro kok agak takutnya multi interpretasi itu. Seperti Mas Yere tadi kan juga bilang, kok Gojek Kiri, karena mungkin tidak terbiasa dengan idiom itu. Mungkin itu kan kayak lokal Jogja gitu loh. Tapi sebenarnya juga nggak masalah kalau saya mau. Ya karena ini itu, saya kira justru namanya Gojek Kiri itu pasti ngenyek, plesetan, bahkan mungkin banting atau koprol-koprolan gitu ya. Tapi saya kira yang penting ini kita semua sepakat. Jadi kalau ada yang memplesetkan ya salah dewe, wong kita maksudnya bukan itu kok gitu loh. Saya sepakat kata Pak Ito, ini idiom, jangan, dan kita berlatih untuk tidak baperan, biasa-biasa aja. Nah nanti Mas Doni bisa menjelaskan kepada menantu Pak Subro atau Bu Subro sendiri supaya kalau keluarga menerima nanti keluargane wera apa-apa kok. Ya jangan tanya Pak Subro, mungkin susah. Ini sebetulnya idenya Pak Ito ini bagus.
saya juga sepakat ya, waktu kita, wah ya bener. Cuman karena multi interpretasi, saya khawatirnya nanti banyak orang ini. Tapi kalau keluarga setuju, dan kita semua yang boleh dikatakan tim panitia awal ini atau yang akan mengkurasi sepakat, saya kira oke. Karena pernah saya omongkan ke Pak Gatot oke. Nanti kalau Pak Non-O sudah ada waktu, nanti coba saya ajak diskusi sama Pak Rosid. Kalau beliau-beliau setuju, ya saya kira kenapa enggak ya, supaya kita ini jangan sok golek-golek masalah lah gitu, biasa-biasa aja. Karena ya namanya gojekan, kalau cuman gojekan ala Subro kok kayaknya ya biasa gojek-gojek gitu ya, tapi boleh dikatakan dengan kata kere ini akan menjadi bumbu pedas gitu ya. Dan satu lagi, memang saya sepakat, saya sebetulnya Pak Subro itu nggak lucu, yang lucu Bu Subro lah. Ini Pak Subro ini lucunya cuma di kertas gitu. Ini satu hal yang menarik dan ini bisa menjadi bahan diskusi kita, mengatakan bahwa kartunis tidak harus lucu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin lingkungan yang lucu itu Bu Subro, karena itulah yang setiap hari dilihat seolah-olah beliau itu menjadi inspiratornya Pak Subro kan gitu ya. Nah ini. Nah, sekarang monggo Pak Ito, kalau ada gagasan lain monggo Pak. Ada solusi, Bro. Gojek kere itu ditambah N aja, jadi Gojek keren. Jadi maksud saya gini, Bro. Bayangin ya, saya bayanginnya gini, saya nggak basa-basi nih. Seorang dokter, seorang profesor, itu saya pantik dengan Gojek kere ngakak kok. Dan jenengan setuju gitu, Bro. Jadi idiom itu memang dalam gitu ya. Jadi itu satu yang eksotis ya. Lo dagadu itu matamu loh, Bro. Lah iya, betul. Ya. Sebetulnya kan gini, Pak. Kita ini gojekan ini membuat kita tidak baperan dan tidak merasa, karena menurut Mas Doni gojeker itu ya seperti melotroke. Nah, ini Pak Subro sebenarnya melotroke ini. Melotroke dalam kartu. Iya, iya. Ya ini ini Mas Dire silakan berpendapat. Ini voting ini. Voting beri. Tapi kalau yang saya kira ahli-ahlinya juga berpendapat Pak, jadi saya kan ikut aja. Enggak jadi gini. Saya mendukung. Justru ini keunikan ya, bagaimana kita bisa mengangkat kejeniusan Subro kalau kita nggak ngerti idiom Jawa gitu. Ya betul Pak. Ini sebetulnya bukan keahlian aja, tapi ini kelihayan. Karena ini dengan lihannya. Saya kira apa yang disampaikan ini saya setuju nih ya. Jadi yang penting kalau kita sepakat, nah nanti ya Pak Subro ini sadar nggak sadar ini kan melotorok kayak gitu loh. Sama melotoroknya tinggal lari gitu ya. Walaupun guyon gitu ya. Nah, memang kalau sepakat nanti kita bisa bahas lagi yang lebih panjang. Mungkin Mas Jere, silakan dibahas yang ide gagasannya yang tadi malam di WA ke saya. Monggo Mas. Yang tadi malam, mau yang mana ya Pak? Malali. Nah itu yang usulan untuk pameran itu. Usulan untuk, oh iya. Saya pikir terbuka aja untuk semua anggota Pakarti di seluruh Indonesia, Pak. Jadi mungkin kalau yang dekat Jabodetabek bisa karya asli, tapi yang seluruh Indonesia bisa kirim digitalnya nanti di print di Jakarta gitu, Pak. Kalau nggak nututi, kalau waktunya masih bisa dikirim lewat pos, ya nggak apa-apa. Terus kemudian saya pikir kalau saya pribadi saya akan mengembangkan dalam bentuk ini kaos untuk dipajang dan dijual di sana. Iya. Nanti akan saya pergencar juga di web Pakarti sama medsos Pakarti yang lain di Instagram sama Facebook. Saya ingatkan juga melalui Japri beberapa teman yang dekat yang saya mintai karikaturnya. Ya oke Mas. Ini Pak Alex
Pracoyo ini juga beliau nanti membantu membuat grafisnya, jadi nanti bisa elaborasi dari berbagai macam. Yang kedua juga nanti baik karya asli maupun digital nanti kita bisa share, karena saya kira kita memberikan apresiasi ini secara hybrid ya. Ada yang langsung, tetapi ada yang juga secara digital. Nah, di sini saya kira cara-cara digital ataupun cara-cara langsung ini akan bisa saling mengelaborasi, dan ini inspiring sekali. Saya juga boleh dibilang ini bisa kita lakukan nanti bertahap ya, yang ya sesuai kemampuan kita, orang-orang yang bisa kita apresiasi. Saya kira ini merupakan suatu langkah yang luar biasa, dan ini pergerakannya juga cukup cepat walaupun terburu-buru. Nah, ini Pak Jan, ada tambahan, monggo, silakan. Iya, tadi membahas yang takut terjadi apa-apa, yang Gojek Kere. Saya rasa ini untuk sebuah judul itu sudah sangat menarik untuk sebuah judul. Jadi Gojek Kere ala Subro itu sangat-sangat menarik dan itu bombastis. Jadi bukan judul pameran yang sederhana. Masalah kekhawatiran seperti yang Yeri sampaikan, nah Yeri sendiri sudah langsung, ternyata itu bukan hal yang negatif. Begitu juga dengan nanti masyarakat Indonesia yang notabene katakan mereka yang sering nonton komedi humor seperti Sri Mulat, Warkop DKI, mereka udah rata-rata paham apa yang dimaksud dengan Gojek Kere. Saya rasa itu tidak akan menimbulkan masalah yang negatif. Ya, saya kira kita ini juga tidak ada kepentingan politis atau kepentingan yang lain. Ini bentuk suatu apresiasi. Yang mengkritik ya nanti karena para kartunis ini juara ngeritik, kita balas kritik kan gitu ya Pak. Saya kira biarkan saja. Dan dengan nama Gojek Kere ini saya kira betul-betul menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat setuju. Ya ini, Mas Doni mungkin silakan kalau ada yang perlu tambahkan. Terima kasih. Mungkin untuk judul nanti saya informasi ke keluarga juga ya, ke keluarganya Pak Subro. Ya. Biar paling tidak ada informasi. Selain itu Pak Subro itu masih ada beberapa original yang masih di rumah. Nah, mungkin boleh pinjem atau gimana nanti saya usahakan. Karena saya sudah lihat sendiri, sudah motret ada sekitar kalau nggak 9 atau 10 original yang masih di rumah. Jadi nanti coba saya usahakan. Semoga dapat lah. Paling nanti kalau disampaikan ke keluarga Pak Subro dengan judul Gojek Kere, kere tenan gue, pasti doki. Ya, ini kan jadi pengalaman ya. Asal keluarga setuju aja, orang nggak mengkritik. Keluarganya aja boleh, ya gitu ya. Karena saya beberapa kali waktu pamerannya Pak Pram, pamerannya Pak IP, pamerannya Pak Nazar selalu dipertentangkan bagaimana nih keluarganya, udah izin belum? Saya kasih tunjuk ini butuhnya Bu Nazar, putranya dan cucunya, langsung diam. Tanya waktu Pak Pram, udah izin belum gini? Ini yang nyuruh Pak Pram sendiri, langsung diam nih. Tentang Pak IP, ini fotonya Pak IP. Jadi sudah. Nah ini kita bukan mengelas ya, tapi artinya kita mencari solusi. Nah ini mungkin closing, Pak Ito ada pesan apa? Monggo untuk closing. Kalau canda itu ya, itu kan sebetulnya sesuatu yang memang di semua daerah itu punya kultur gitu kan. Jadi kalau kita keberatan dengan Gojek Kere itu diplesetkan tambah N aja, jadi Gojek keren. Tapi N-nya kecil gitu.
KRN. N-nya KRN. dikecilin. Tapi nggak usah Pak. Nggak usah. Sudah Gojek Kere aja. Awang kita juga bukan mau nyalon gubernur, bukan mau nyalon apa-apa kok, cuek-cuek aja. Artinya gini Bang, Gojek Kere itu sebuah brand ya, yang itu kecerdasan lokal gitu. Iya. Apa gitu. Nah, kenapa saya sebetulnya kan Prof yang nodong saya ya, jadi saya bercanda gitu sama terus pokoknya gue tanggung jawab kayak Gojek Kere gitu. Nggak apa-apa juga gitu bahwa Kampung Semar ini berhasil memotret realita gitu ya, untuk mengangkat kelebihan tokoh-tokoh yang memang dia secara budaya itu berjasa gitu. Saya pikir Mas Jan Praba itu juga benar kan tadi Pak. Kalau heboh nanti kita jawab gitu kan. Atau memang ada latar belakang yang menjelaskan. Jadi bukan mau ngatain Kere gitu ya, enggak. Orang setiap pengusaha aja Prof. Oh, kapan awet dhewe Gojek Kere meneh, padahal dia pengusaha keren ya, pengusaha yang terkenal lah gitu, yang senang dengan Gojek Kere gitu. Lalu kan gini Pak, tidak ada golongannya kalau untuk mencari masa itu pasti wong cilik gitu loh. Nah, kan wong cilik itu bukan orang kerdil, bukan orang cebol, tapi rakyat kebanyakan. Tadi kan kita ini gojekan ala kerakyatan. Nanti tidak apa-apa kita tulis, kita podcastkan, kita omongkan gitu ya, supaya kalau ada yang ngomel-ngomel ya baca dulu, jangan asal ngomel kan gitu. Nah, ini mungkin keluarga Prof. Nah, ini komunikasi ke keluarga ini butuh kita nih. Ya, nanti Mas Doni kan yang bisa menyampaikan. Nanti Mas Doni kalau keluarga oke, nah berarti kita voting udah oke aja. Kalau kita aja berlima oke, nggak apa-apa. Pak Gatot oke kok malah ketawa itu. Dan ya nanti saya kira begitu. Nah, itu kompornya. Ada tambahan, silakan. Mas Jiri? Masih mute ya. Ya, saya prinsipnya mendukung semua yang dilakukan oleh Pak Kris dan teman-teman, Pak Ito, Pak Yelrata, Pak Doni. Saya akan Mbak rombongannya Pak Karti itu untuk saya jedor lagi supaya mereka mengirim semua lah, supaya semakin ramai gitu Pak Kris. Saya melihat bahwa yang nggak kenal pun, yang bukan orang Jawa itu mau ikut menyumbangkan karya mereka. Ya oke, terima kasih. Nanti semua komunitasnya, teman-teman Pak Ito, teman-teman Pak Jan, teman-teman Pak Gatot, teman-teman Mas Doni, ini nanti kan kalau kemarin saya coba kelompok-kelompok kartunis itu kan banyak sekali ya. Nah ini syukur-syukur kalau ada yang mau menyumbang, ini juga lebih baik. Mungkin itu, ada yang lain? Ada yang mau nambah, Pak Jan? Silakan. Ya, kalau ada yang untuk closing kita ini. Kemungkinan kalau nanti ini diberitakan, jadi seluruh kartunis yang ada di Indonesia pasti akan berpartisipasi. Karena apa? Kartunis memang kelompoknya banyak. Tapi begitu kita bicara atas nama Pak Karti, semua kartunis di Indonesia pasti akan mendukung ini. Saya belum bisa colek semuanya karena saya pikir yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu Jabodetabek karena saya berpikir kan tadinya karya-karya yang orisinal yang akan kita pamerkan dan akan kita jual, kemudian itu menjadi donasi untuk keluarga Pak Subro. Nanti kalau kita ini informasikan ke rekan-rekan Pak Karti, pasti akan didukung. Dan jangan takut ya Re, pasti deadline nanti banyak yang kirim. Ya, biasanya seperti itu. Jadi deadline kita undur sampai kurang lebih tanggal 15 ya Pak, 15 Juni. Karena tanggal 20 masih seminggu. Oh ya. Jadi kita undur sampai tanggal 15 atau 17 Juni lah. Ya Mas. Untuk editornya siapa untuk dalam waktu singkat mengedit semua ini artikelnya? Saya kira
karena buku ini belum Jami ya, yang penting Jami masuk dulu modelnya. Yang penting nanti kalau ada yang mengirim soft copy juga boleh. Karena kan kita sekarang harus memberdayakan secara virtual, secara aktual. Karena saya kira pameran ini hanya semacam momentum aja. Yang lain akan terus bisa bergulir. Yang penting kita kan punya dokumen, punya data. Jadi ketika orang membahas tentang Gojek Kere ala Subro, kita punya dokumentasi, punya karya-karya yang banyak yang sebagai tribute untuk Pak Subro gitu. Dan ini kan berseri, Mas. Berarti ini sudah boleh saya umumkan besok tanggal 28 bahwa akan diperpanjang, dan salah satu aplikasinya selain buku juga pameran tanggal 23 Juni itu ya Pak? Iya. Nah, nanti diskusi siapa yang mau datang, mau ngomong, nanti kan kita bisa podcast satu-satu. Ini kan kita sekarang era digital, kalau kita nanti ngobrol-ngobrol ini kan bisa masuk ke semua lini. Ada tambahan lain? Silakan kalau ada gagasan. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan ini hasil podcast kita rekam dan kita YouTube-kan. Supaya kita semua sadar bahwa seni budaya adalah pilar peradaban bangsa. Matur nuwun atas perhatian Pak Kris terhadap Pak Subro. Tidak keberatan untuk judul buku yang akan diterbitkan itu yang judulnya Gojek Kere ala Pak Subro. Kere yang sebenarnya, tetapi kere dalam hal idiom saja. Matur nuwun Pak Kris.